Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ismayanti dengan NIM 123700006. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat dan mensimulasikan mengenai rangkaian amplifier adder dan subtraktor menggunakan software LTSpice. Langsung saja pada halaman LTSpice kita menggunakan halaman baru untuk membuat rangkaiannya. Pertama kita membutuhkan komponen yaitu op-amp, dan kita cari op-amp 2, kemudian klik OK. Kita simpan di sini. Yang selanjutnya komponen selanjutnya yaitu sumber tegangan. Kita membutuhkan sumber tegangan, yaitu kita klik voltage. Di sini untuk VCC. Kemudian kita juga menggunakan 2 input. Lalu komponen selanjutnya yaitu resistor. Sini kita menggunakan 3 resistor. Kita rapikan dulu. Kemudian kita hubungkan setiap komponennya. Lalu ini kita hubungkan dengan out dari op-amp. Kemudian positifnya ini dihubungkan dengan VCC. Kemudian negatifnya dihubungkan dengan V2. Kemudian untuk R1 dihubungkan dengan input 2. Lalu kemudian kita tambahkan ground 1. Kemudian kita hubungkan terhadap rangkaiannya.
Kemudian input 2 juga dihubungkan terhadap ground dan input 1 dihubungkan dengan ground juga. Lalu setelah dihubungkan seperti ini, kita ubah nilainya, di mana untuk VCC ini 15 volt, untuk V2 juga sama 15. Untuk setiap R-nya, R1, R2, R3 kita beri nilai 1 kilo. Itupun dengan R2 yaitu 1 kilo. Kemudian untuk inputnya, input dari input pertama kita gunakan sinus dengan offsetnya 0, amplitudenya 1, dan frekuensinya 1 kHz. Kemudian kita posisikan di sini. Sama dengan input 2 ini, klik advance, kemudian sinus. Untuk offsetnya 0, amplitudenya 1, dan frekuensinya 1 K. Nah, lalu kita include untuk menyatukan V1 dan V2. Kita klik di sini, Spice Directive, kemudian .include, dan masukkan nama file LM741 sama seperti pada video sebelumnya. Kemudian kita simpan di sini. Untuk op-amp ini kita buka dulu file LM741-nya. Kemudian di sini ada namanya. Kita salin. Kemudian masukkan. Lalu kita beri nama itu VO, dan kita letakkan di sini. Kemudian kita bisa langsung mensimulasikannya dengan klik run ini. Untuk waktunya yaitu 20 milisecond. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba pada input pertama. Nah, di sini dapat dilihat untuk pada input pertama ini, yaitu puncaknya pada 1,0 V, dan lembahnya ini minus 1,0 V dengan periodenya yaitu 2 milisecond. Kemudian kita coba pada input kedua ini. Nah, ini untuk input kedua sama, fasenya juga ketika input 1 puncak, maka input 2 juga puncak dengan nilai puncaknya ini 1,0 V dan lembahnya minus 1,0, sama dengan input yang pertama. Kemudian kita tambah lagi untuk mengetahui outputnya.
Kita klik untuk output di sini. Nah, maka dapat dilihat untuk outputnya ini fasenya akan berbeda 180 derajat dengan inputnya, input pertama maupun kedua, dimana ketika dari kedua inputnya ini puncak, maka dari outputnya akan lembah. Begitupun ketika dari inputnya lembah, maka dari outputnya ini puncak. Mana fasenya antara input dan output ini berbeda 180 derajat. Nah, untuk nilai dari outputnya ini yaitu untuk puncaknya 2,0 volt dan untuk lembahnya minus 2,0 V. Nah, dimana output ini merupakan jumlah dari input pertama dan juga input kedua, dimana input pertama yang berwarna hijau ini tadi nilainya 1,0 dan minus 1,0. Input kedua juga yang berwarna biru ini nilainya 1,0 V dan minus 1,0, sehingga pada outputnya ini mendapatkan hasil yaitu senilai 2,0 V dan minus 2,0 V. Nah, yang selanjutnya yaitu ada rangkaian subtraktor. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai rangkaian subtraktor. Kita langsung saja pada halaman untuk membuat rangkaiannya. Pertama, kita membutuhkan komponen yaitu op-amp. Kita klik saja, kemudian pilih op-amp 2 dan kita simpan di sini. Selanjutnya kita membutuhkan sumber tegangan, yaitu kita pilih voltage. Kita simpan di sini. Di mana V1 dan V2 ini untuk V1 yaitu VCC dan V2 VE. Kemudian untuk V3 ini sebagai input pertama dan V4 ini input kedua. Komponen selanjutnya yaitu resistor. Pertama di sini kita menggunakan step pertama, kedua, 3, dan di sini. Selanjutnya kita hubungkan masing-masing rangkaiannya. Kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita hubungkan kita hubungkan untuk positif dari op-amp ini. Kita hubungkan juga R2. Dan kaki satunya lagi dihubungkan terhadap input kedua ini. Nah, selanjutnya untuk R1, kaki yang sebelah sini kita hubungkan dengan input pertama. Lalu untuk ketiga ini, kaki yang satunya dihubungkan terhadap output dari
paham ini. Untuk positifnya yang ini dihubungkan terhadap VCC. Kemudian kita hubungkan kembali. Untuk negatifnya ini kita hubungkan dengan VEE. Selanjutnya kita tambahkan ground untuk input pertama di sini, input kedua, resistor, dan juga di sini. Kemudian kita hubungkan kembali kepada rangkaiannya. Nah, untuk selanjutnya kita ubah nilainya. Ini 15. Ini juga sama. 15 volt. Untuk input pertama ini kita pilih advance, kemudian sinus. Di input pertama ini untuk offsetnya yaitu 0, amplitudenya 1, dan frekuensinya yaitu 1 kHz. Kemudian untuk kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian untuk input kedua ini, klik advance, kemudian sinus. Untuk offsetnya sama yaitu 0, kemudian amplitudenya kita coba dengan 3, kemudian frekuensinya yaitu 1 K. Nah, di mana di sini untuk input kedua ini adalah 3 dan input pertama itu 1, di mana nanti dari outputnya ini merupakan hasil pengurangan dari input kedua dikurangi input pertama. Nah, kemudian kita include pada spice directive ini dan klik dot include. Kemudian masukkan nama file lm741 lib. Kemudian klik OK dan kita simpan di sini. Kemudian untuk op-amp ini sama seperti sebelumnya, yaitu kita buka terlebih dahulu filenya. Kemudian kita copy dan masukkan pada op-amp ini. Kita geser. Nah, kemudian setelah semua rangkaian terhubung dan juga diberi nilai, untuk R-nya ini kita beri nilai yaitu 1 K, 1 kilo ohm. Untuk R1, R2, R3 sama, dan R4 juga.
setelah semuanya komponen terhubung dan juga telah diberi nilai, kemudian kita simulasikan dengan klik run ini. Untuk waktunya yaitu 10 milidetik. Nah, kemudian untuk mengetahuinya kita lihat pada grafiknya. Kita buat 3 untuk input pertama, kedua, dan juga output. Nah, ini untuk input pertama. Kita coba. Nah, untuk input pertama ini, untuk nilai puncaknya ini adalah 1,0 V dan lambahnya ini minus 1,0 V. Kemudian untuk yang kedua ini kita coba. Nah, untuk input kedua ini nilai puncaknya yaitu 3,0 V dan minus 0,30 V. Kemudian untuk outputnya ini, nah untuk outputnya ini adalah 2,0 V dan minus 2,0. Nah, dimana karena tadi output ini merupakan pengurangan dari input kedua dikurangi dengan input pertama sehingga dihasilkan nilai outputnya ini yaitu minus 2,0 dan minus 2,0, dimana untuk input pertama yang berwarna hijau ini untuk lambahnya memiliki nilai tegangannya itu 1,0 V dan minus 1,0 V, dan input kedua ini 3,0 V dan minus 3,0 V, sehingga pengurangan antara input kedua yaitu 3,0 V dikurangi dengan input pertama yaitu 1,0 V, sehingga didapatkan outputnya yaitu 2,0 dan minus 2,0. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.